Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik subtema 3, tema 8, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8, kemudian PPKN KD 1.3, 2.3, dan 3.3, dan yang terakhir IPS KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat peta pikiran atau mind up tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paket kalian untuk disimak nantinya. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Ya, kalian perhatikan bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Ya, yang pertama yaitu produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi
dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua yaitu distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang ketiga yaitu konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk konsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai, kalian kirimkan ke Pak Guru. Selanjutnya, kalian supaya membuat tabel mengidentifikasi orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian. Di situ sudah tertera contohnya, misalkan pabrik kerupuk, jenisnya yaitu produksi, orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh yaitu makan lebih lahap. Yang kedua, kegiatan menjual pasir, jenisnya yaitu distribusi. Orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperoleh yaitu pembangunan rumah menjadi lancar. Dan selanjutnya, keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Ya, silakan kalian memberikan contoh keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan. Kalian tulis tugasnya di buku tulis kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.